Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Arbalia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah ini yaitu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Untuk rasional, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, empiris, cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan dalam metode tersebut. Dan sedangkan sistematis, yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah sistematis tertentu yang bersifat logis. Tujuan penelitian itu sendiri terdapat 3 tujuan dalam penelitian. Yang pertama ada penemuan, yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui oleh siapapun. Dan yang kedua ada pembuktian, data yang diperoleh yaitu digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga ada pengembangan, yaitu untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selain itu ada klasifikasi penelitian. Terdapat 2 klasifikasi penelitian. Yang pertama ada penelitian berdasarkan tujuan umumnya, yaitu ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua ada penelitian pengembangan atau developmental research, dilakukan untuk pengembangan suatu konsep atau prosedur tertentu. Dan yang ketiga ada penelitian verifikatif atau yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian deskriptif merupakan taraf yang mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Nah, ada penelitian analitik, dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, untuk pengertian data sendiri yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, dan simbol. Fungsi dari data yaitu untuk membuat keputusan, perincian, dan evaluasi. Nah, jenis datanya itu ada 2, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan cara pengumpulan datanya yaitu ada 2 cara, dengan data primer dan data sekunder. Skala pengukurannya yaitu dengan data nominal, data ordinal atau order punya urutan, dan data interval. Sumber data bisa melalui wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Untuk data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa, yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, santun, dan pandai. Nah, contoh data dapat melalui kuesioner. Dalam data kualitatif terdapat 3 data. Yang pertama ada data kategori, contohnya yaitu contoh penelitian tentang PHK, ada 3 golongan. Yang pertama perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua ada perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Dan yang ketiga ada tidak perlu diberi pesangon. Selanjutnya ada data berjenjang. Pertama ada baik sekali, kedua ada baik, yang urutan ketiga ada sedang, keempat buruk, dan yang kelima buruk sekali. Selain itu ada data bersifat relatif. Yang pertama ada sering, kedua kadang-kadang, ketiga jarang, dan yang keempat jarang sekali. Keempat data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orisinil maupun ranking. Data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Misalnya, laba 3 miliar, IPS-nya sama dengan 0,2, dan manajemen laba atau dari rumus. Cara pengumpulan data terdapat 2 cara. Yang pertama ada data primer, terus
yang ada data sekunder. Nah, data primer itu diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Dan yang kedua, data sekunder ini diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi perusahaan, dan saham didapat dari BIA. Demikian penjelasan mengenai metode penelitian dari saya. Mungkin di next video nanti akan saya jelaskan lebih detailnya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.